Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali ceramah kita pada kesempatan kali ini, untuk lebih berkahnya, marilah kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungi salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Surah Al-Anbiya ayat 35, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan menguji kalian dengan kebaikan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dari ayat yang kita baca ini, setidaknya ada 3 pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bahwa kematian adalah sebuah kepastian. Kematian adalah sebuah kepastian. Dan ayat yang kita bacakan tadi mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sekarang muncul tanda tanya dengan mengatakan apanya kematian yang dirasakan. Karena ayat Al-Quran mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Pertanyaan, apanya kematian yang dirasakan? Ternyata ulama menjawab, dalam kematian itu ada 2 yang dirasakan. Apakah nikmatnya kematian ataukah susahnya kematian? Siapa yang merasakan nikmatnya kematian, maka dialah orang selamat. Namun siapa yang merasakan perihnya, susahnya, dan penderitaannya kematian, maka dialah orang celaka. Hanya saja tidak ada yang mengetahui nikmat dan susahnya kematian
kecuali Allah dan orang yang meninggal dunia. Saya ulangi, tidak ada yang mengetahui nikmat dan susahnya kematian kecuali Allah dan orang yang meninggal dunia. Adapun kita yang masih hidup, yang dilihat oleh mata kita, bisa jadi kelihatan menyenangkan, tapi tidak menutup kemungkinan perasaannya orang mati begitu menderita. Sebaliknya, bisa jadi pandangan mata melihatnya tersiksa, tapi tidak menutup kemungkinan perasaan orang mati sangat bahagia. Karenanya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah dan orang yang meninggal dunia. Bahkan diceritakan bahwa konon ada dua orang yang sama-sama menghadapi sakaratul maut. Diceritakan dalam sebuah hikayat, ada dua orang sementara sakaratul maut. Satu ulama besar, satu penjahat besar. Jadi sama-sama orang besar. Satu ulama besar, satu penjahat besar. Namun ternyata ketika ulama besar ini sakaratul maut, kelihatan tangan dan kakinya meronta-ronta, kelihatan sangat tersiksa karena kedua tangan dan kakinya sepertinya meronta-ronta menghadapi kematian. Sementara penjahat besar tersebut ketika dia sakaratul maut begitu tenang kelihatan menghadapi kematian. Maka semua anak buahnya mengatakan, jago memang bos kita. Singkat cerita, berlalu 2-3 malam setelah meninggal, muridnya Pak Kiai bermimpi bertemu dengan gurunya. Muridnya si penjahat ini juga bermimpi bertemu dengan bosnya. Dalam mimpinya si santri, dia berjumpa melihat Pak Kiai. Dia bermimpi melihat ulama besar tersebut. Lalu dalam mimpinya dia bertanya, Pak Kiai, bagaimana kabarmu? Ternyata ulama besar ini menjawab, Alhamdulillah, Allah memberikan balasan terbaik kepadaku. Lalu santrinya mengatakan, lalu apa maknanya ketika engkau sakaratul maut kelihatan sangat tersiksa karena kedua tangan dan kakimu sepertinya meronta-ronta? Lalu apa jawaban ulama besar ini dalam mimpinya santrinya? Dia mengatakan, matamu melihatku tersiksa, matamu melihatku meronta, tapi sebenarnya aku sangat bahagia. Karena ketika malakul maut datang ingin mencabut nyawaku, aku diperlihatkan tempatku di dalam sorga, dan saya sudah tidak sabar ingin masuk ke dalam sorga. Dan karenanya dalam proses sakaratul maut itu seolah-olah saya berlari masuk ke dalam sorga. Itulah sebabnya engkau melihatku meronta-ronta, sebenarnya aku berlari masuk ke dalam sorganya Allah. Sungguh beruntung kematian orang yang seperti ini, ketika sakaratul maut sudah diperlihatkan tempatnya di dalam sorga. Mudah-mudahan kita semua nanti demikian adanya, tapi mudah-mudahan tidak meronta-ronta. Kemudian selanjutnya, anak buahnya penjahat ini juga bermimpi bertemu dengan bosnya. Dalam mimpinya dia tanya bosnya dengan mengatakan, apa kabar bro? Agak tuh kareba saudara. Ternyata bosnya itu menjawab, saya sangat tersiksa. Lalu anak buahnya mengatakan, lalu apa maknanya ketika engkau sakaratul maut begitu tenang kelihatan menjemput kematian, engkau tidak goyang dan bergerak ketika dalam proses sakaratul maut? Lalu apa jawaban bosnya? Matamu melihatku tenang, matamu melihatku bahagia, tapi sebenarnya saya sangat tersiksa karena ketika malakul maut datang ingin mencabut nyawaku, seolah-olah saya ditindis oleh gunung yang besar. Itulah sebabnya saya tidak goyang-goyang, karena ditindis oleh gunung yang besar, tapi kamu mengira saya sangat tenang.
Maka ini berarti siapa yang merasakan nikmatnya kematian, dia orang bahagia, orang selamat. Tapi siapa yang merasakan susahnya kematian, dia orang celaka. Tapi tidak ada yang tahu itu semua kecuali Allah dan orang yang meninggal dunia. Karenanya disinilah dibutuhkan upaya agar kita berusaha, kiranya ketika menghembuskan napas yang terakhir kita bisa merasakan nikmatnya kematian. Lalu yang menjadi tanda tanya, bagaimana caranya? Lanjutan ayatnya mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Itu berarti ad-dunya darul ibtila. Dunia ini adalah tempat ujian. Sekarang pertanyaan, apa hubungannya ayat pertama dengan apa hubungannya awal ayat dengan lanjutan ayatnya? Awal ayat mengatakan semua orang akan merasakan kematian. Lalu lanjutannya mengatakan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Ternyata ulama menjelaskan hubungannya adalah bila kita ingin selamat, bila kita ingin merasakan nikmatnya kematian, maka kunci utamanya harus lulus dalam ujian dunia ini. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Itu berarti bahwa bila kita ingin merasakan nikmatnya kematian, maka kuncinya harus lulus ujian di dunia ini. Ternyata ujian di dunia ini ada dua. Ada ujian yang menyenangkan, ada ujian yang menyusahkan. Ada ujian yang membuat tersenyum manis, tapi ada ujian yang membuat kita menangis. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Kata Nabi, sungguh menakjubkan orang beriman. Inna kullahu khair, inna kulla amrihi khair. Sesungguhnya seluruh gerak-gerik orang beriman itu mengandung kebaikan. Kata Nabi, sungguh menakjubkan orang beriman, semua gerak-geriknya mengandung kebaikan. Idza asabathu sarra syakara. Bila dia tertimpa kebaikan, dia bersyukur. Fakana khairal lahu, maka itu akan membawa kebaikan padanya. Wa idza asabathu darra, namun bila dia tertimpa keburukan, sabara, dia bersabar, fakana khairal lahu, maka itu akan membawa kebaikan padanya. Apa artinya? Dunia ini adalah ujian. Ujiannya ada yang menyenangkan, ujiannya ada yang menyusahkan. Ujiannya ada yang membuat kita senyum manis, ujiannya ada yang membuat kita menangis. Ketika yang kita hadapi adalah ujian menyenangkan, hadapilah ujian itu dengan rasa syukur. Ketika yang kita hadapi ujian yang menyusahkan, hadapilah ujian itu dengan rasa sabar. Karenanya kata ulama, dua senjata harus kita miliki dalam hidup ini. Syukur, sabar. Kata orang Bugis, kuelo ki salama, pakailah syukur, pakai toilah sabar. Ya. Kata orang Bugis, pakailah syukur, pakai toilah sabar. Mesti ada syukur, mesti ada sabar. Tidak sedikit ada orang ketika tertimpa musibah, dia sukses menghadapi ujian musibah. Dia mampu bersabar menghadapi ujian musibah dari Allah. Tetapi tidak sedikit orang yang mendapati ujian menyenangkan, ternyata dia gagal bersyukur kepada Allah. Ketika penderitaan diberikan kepadanya, mampu dia hadapi dengan kesabaran. Tapi ketika Allah memberikan hidup menyenangkan baginya, ternyata dia lupa untuk bersyukur kepada Allah. Karenanya ujian yang paling berat, ujian yang paling berat bukanlah ujian ketika kita tertimpa musibah. Karena hampir semua orang yang tertimpa musibah mampu bersabar menghadapi musibah itu. Tapi sebenarnya ujian yang paling berat ketika kita diberikan kehidupan menyenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang menjadi tanda tanya, bagaimana caranya mewujudkan rasa syukur dalam menghadapi ujian ini?
Setidaknya ada dua. Yang pertama, kata ulama, mensyukuri nikmat Allah. Ketika kita diberikan ujian nikmat, maka cara untuk mensyukurinya, maka kita perlu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, maka itu isyarat kita mengakui semua ini bukan karena kita, tapi semua ini adalah karunia dan pemberian dari Allah. Karenanya kata ulama, Alhamdulillah adalah kalimatul i'tiraf, kalimat pengakuan dari seorang hamba bahwa apapun yang ada pada diri kita sebenarnya itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata ulama, inilah kunci agar kita mudah berbagi dengan orang lain. Kalau kita masih mengaku apa yang ada pada diri kita adalah milik kita, maka terkadang masih sulit kita berbagi kepada orang lain. Tapi ketika kita menyadari semua ini adalah miliknya Allah, maka di situ akan ada semangat untuk berbagi kepada orang lain. Karenanya kata ulama, kalau kita ingin mudah berbagi, ingin hidup tenang dalam kehidupan ini, bila kita ingin merasakan ketenangan dalam hidup ini, maka milikilah filosofinya tukang parkir. Milikilah filosofinya tukang parkir. Bagaimana tukang parkir? Banyak mobilnya, tidak sombong. Mobilnya diambil orang sampai habis, tidak marah. Tukang parkir, banyak mobilnya, tidak sombong. Mobilnya habis diambil orang, tidak marah. Pertanyaan, mengapa tukang parkir tidak sombong dan tidak marah? Jawabannya karena tukang parkir meyakini mobil itu bukan miliknya. Karena memang bukan miliknya, tapi mobil itu adalah titipan dari yang punya mobil. Sehingga dengan demikian, bila kita ingin merasakan ketenangan dalam hidup ini, yakinilah semua apa yang ada dalam diri kita itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya wujud syukur yang kedua, gunakan nikmat itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya, gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Ketika Allah memberikan kita semangat, memberikan kita kesehatan, gunakan kesehatan untuk beribadah kepada Allah. Ketika Allah memberikan kita ilmu, gunakan ilmu untuk beribadah kepada Allah. Ketika Allah memberikan kita harta, gunakan harta untuk beribadah kepada Allah. Sebagai penutup, hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi bersabda, "Ma nakusa malun min sadaqah." Harta tidak akan pernah berkurang hanya gara-gara kita rajin bersedekah. Saya ulangi, harta tidak akan berkurang hanya gara-gara kita rajin bersedekah. Dan ini fakta yang kita lihat di lapangan. Kita belum pernah menemukan ada orang jatuh miskin hanya gara-gara dia rajin berzakat dan bersedekah. Tapi terkadang ada orang terlambat kaya karena dia malas untuk berzakat dan bersedekah. Karenanya ada doa yang diajarkan guru tadi Mangkoso. Beliau berkata, jangan berdoa minta kekayaan. Jangan berdoa dengan mengatakan, ya Allah jadikan saya orang kaya. Tapi beliau mengajarkan doa, ya Allah jadikan aku orang yang wajib berzakat. Tidak mengatakan, ya Allah jadikan aku orang kaya. Tapi beliau mengatakan, jadikan aku orang yang wajib berzakat. Kenapa? Orang kaya belum tentu mau berzakat. Tapi kapan kita dijadikan oleh Allah wajib berzakat, maka saat itu kita sudah menjadi orang kaya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ini semua tidak akan terwujud kecuali kalau kita meyakini bahwa semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah mengenai zakat dan infak kita akan jelaskan pada ceramah kita besok malam. Apatah lagi sekarang kita sudah memasuki sepertiga yang kedua. Kita sudah mulai masuk di malam ke-11. Artinya apa? Sudah saatnya kita memikirkan
untuk mengeluarkan zakat dan infak kita selama kita berada di bulan suci Ramadan. InsyaAllah berkaitan dengan zakat dan infak kita akan sampaikan pada ceramah kita berikutnya. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.